Perkenalkan, nama saya Muhammad Harfin. Saya Yudha Kalisa. Saya Nadia Wiradika. Saya Lady Citra Maharani. Saya Kristalia Mayasari Sitio. Dan saya Emal Faruk Kesuma. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kami ditugaskan sebuah proyek sejarah mengenai tentang berkunjung ke Istana Maimun teman-teman. Jangan lupa disaksikan ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Istana Maimun ini Kak dibangun oleh Sultan ke-9 di Istana Maimun, yaitu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Itu dibangunnya itu pada 26 Agustus tahun 1888. Kemudian selesainya itu tanggal 18 Mei tahun 1891. Nah, kemudian Istana Maimun diberi nama Istana Agung Kota Medan yang kemudian kita kenal sebagai Istana Maimun. Nah, istana ini juga memiliki luas sekitar 2.772 meter kubik dan terdapat 30 ruang di dalamnya. Tetapi yang boleh dimasuki oleh publik hanya 3 ruangan saja. Untuk ruangan lainnya itu masih digunakan sebagai tempat tinggal sama keluarga sultan. Nah, 3 ruangan tadi Kak, itu ada kegunaannya masing-masing. Seperti ruangan depan itu digunakan sebagai ruangan penyambutan. Nah, kalau untuk ruangan tengah itu ada nama lainnya yaitu ruangan Balai Rumsri, itu digunakan sebagai ruangan meeting. Nah, kalau untuk ruangan belakang itu digunakan sebagai ruangan makan. Nah Kak, terus kalau untuk peninggalan di istana ini tuh seperti di ruangan depan ini kita ada kursi-kursi yang dari Belanda ini. Ini kalau kan seperti saya bilang tadi di awal ruangan depan ini kan digunakan sebagai tempat penyambutan. Jadi ketika Sultan menyambut tamunya mereka berbicara ngobrol-ngobrol dulu di sini. Nah, seperti lainnya juga ada di sebelah sana foto dari Istana Maimun tahun 1925. Di sini juga ada cata Kak. Cata ini yang kayak yang menjelaskan bagian-bagian yang ada di Istana Maimun gitu. Nah di sini juga ada 3 jenis kris, yaitu kris tumbuk lada. Kris tumbuk lada ini kris yang digunakan atau yang dibawa Sultan sehari-hari gitu. Nah kalau untuk kris Indrahati ini kris yang kayak sebagai souvenir gitu, yang dikasih dari kerajaan lain ke Sultan sini gitu Kak. Nah kalau untuk kris Bentara ini kris yang digunakan oleh Sultan yang digunakan oleh pemimpin pasukan komandan. Nah, kalau di sebelah sini juga ada 9 buah tombak. Nah, kalau untuk warna hitam ini namanya tombak agam. Ini yang dipegang juga sama pemimpin pasukan komandan. Nah, kalau untuk yang kuning dia nggak ada nama khususnya Kak, karena dia hanya dipegang sama prajuritnya gitu. Nah, tombak ini itu digunakannya itu untuk mengawal Sultan ketika Sultan sedang jalan-jalan keluar istana. Nah, Kak, mari kita ke ruang tengah. Di sini ada foto dari Sultan ke-9 di Istana Maimun, yaitu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Untuk di kanan kirinya itu adalah foto dari putra pertama dan keduanya. Kalau di sebelah sini itu adalah Sultan ke-10 di istana ini, yaitu Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alamsyah. Nah, kalau di sebelah sini itu ada Tengku Harun. Tengku Harun ini satu-satunya perdana menteri yang ada di Istana Maimun ini, karena setelah pemerintahan dia sebagai perdana menteri Indonesia merdeka, jadi kerajaan ini tuh nggak memerintah lagi gitu. Nah, kalau untuk di sebelah sini juga ada foto dari Sultan ke-10 juga Kak, sama Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alamsyah. Nah, kalau untuk di sebelah sini itu istrinya, Putri Khadijah. Beliau itu adalah putri dari kerajaan Perak Malaysia, istri dari Sultan ke-10. Mari Kak, kita lihat dan foto Sultan ke-10. Yaitu Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Nah, waktu pemerintahan beliau lah Indonesia merdeka. Kayak waktu pemerintahan beliau lah pemberontakan terjadi. Itulah yang membuat Istana Puri dibakar. Istana Puri itu istana tempat tinggalnya Sultan. Sedangkan istana ini itu bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat penyambutannya aja gitu. Berarti pada masa dialah Istana Puri itu dibakar. Lanjut Kak ke Sultan. Sultan ke-12 di Istana Maimun, yaitu Sultan Azmi Perkasa Alam. Sama seperti Sultan ke-11, beliau juga nggak memerintah lagi di sini. Jadi karena dia nggak memerintah sebagai Sultan lagi, beliau memilih bekerja sebagai anggota DPR RI pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, baru lanjut ke Sultan ke-13 Kak, yaitu Sultan Osman Perkasa Alam.
Nah, Sultan Othman ini sama juga seperti Sultan ke-12, beliau juga bekerja sebagai anggota TNI RI. Beliau wafat pada 21 Juli 2005 karena kecelakaan pesawat di Bandara Maliku Saleh, Aceh. Nah, lalu lanjut ke Sultan ke-14. Nah, nama Sultan ke-14 ini yaitu Sultan Lamanjiji Perkasa Alam. Nah, beliau diangkat menjadi Sultan Delhi itu di umurnya yang ke-7 tahun karena wafatnya sang ayah tadi, Sultan ke-13. Sekarang usia beliau itu 25 tahun dan sedang menempuh pendidikan S2 di Bandung, ITB. Nah Kak, kalau untuk peninggalan di ruangan tengah ini itu ada singgasana di sebelah sana Kak, singgasana Sultan. Nah kalau untuk singgasana ini dia memiliki dua corak warna yang memiliki artinya masing-masing. Seperti warna kuning keemasan itu melambangkan kejayaan dan kemakmuran, sedangkan warna hijau itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau tadi yang saya bilang ruangan ini kan fungsinya itu sebagai tempat meeting. Jadi soalnya sultannya duduk di tengah, sedangkan kolega-kolega ini nanti duduk berkeliling di sini. Iya Kak. Nah, kalau untuk peninggalan lainnya itu Kak seperti di sebelah sana ada lampu kristal itu dari Prancis Kak. Hampir rata semua barang di sini tuh impor, seperti dinding dan plafonnya juga itu asalnya dari Iran. Sekitar tahun berapa Kak kira-kira? Itu sekitar tahun 1891 Kak. Waktu dibangunnya Udah gitu. lama ya. Iya, sekitar sudah 132 tahun. Sama juga untuk kipasnya itu dari tahun itu juga Kak. Itu asalnya dari Belanda. Untuk kipas dan kursi-kursi di sini tuh asalnya dari Belanda. Berarti diimpor semua dari negara luar Iya ya? Kak, yang kayu-kayu juga itu dari luar juga. Nah, kalau untuk lantainya juga Kak. Lantainya juga iya dari Italia. Lantai marmer. Nah, lanjut kita ke ruangan belakang. Sampailah kita di ruangan belakang, ruangan terakhir. Nah, di ruangan belakang ini ada satu set perhiasan dari permaisuri Sultan. Tapi ini hanya replika aja gitu Pak. Yang aslinya itu disimpan lah sama mereka gitu kan. Nah, kalau di sebelah sana juga ada satu set alat musik Melayu. Itu alat musiknya terdiri dari bass, akordeon, dan gendang. Itu kadang sering juga dimainin di depan Istana Maimun, sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Nah Kak, sama juga seperti yang saya bilang tadi, istana yang ruangan belakang ini kan digunakan sebagai ruangan makan. Inilah meja yang mereka gunakan sebagai ketika mereka makan. Untuk kursi-kursinya masih ada Kak? Nggak ada Kak. 2 buah meja di sebelah sana juga. Oke. Sama itu asalnya dari Belanda. Lalu di sini juga ada Kak meja rias. Ini juga asli dari Belanda. Ini juga foto dari Sultan ke-9 di Istana Maimun, yaitu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Di sebelah sini juga terdapat silsilah dari keluarga Istana Maimun. Itu lengkap dari Sultan ke-9 sampai Sultan ke-11. Ini Kak untuk kursi singgasana gini ada nggak khusus untuk sultan-sultan gitu? Ada dia Kak di belakang, tapi ini hanya replika, dia di belakang sana, di belakang sebelah sana. Oke. Kayak misalnya meja-meja rias gini Kak, itu ada nggak kayak untuk khusus permaisurinya gitu? Ya ini waktu khusus untuk permaisuri. Oh, berarti apa namanya? Boleh digunakan untuk umum atau enggak? Dulunya enggak. Sekarang karena kan jadi pajangan gitu kan. Oke. Terima kasih ya Kak untuk Iya, penjelasannya. sama-sama. Selanjutnya mungkin kami bisa tur sendiri ya Kak. Iya. Peninggalan-peninggalannya. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama.
Inilah yang dinamakan meriam sungkung itu. Seperti kita lihat ujung meriamnya kan patah. Tentu aja tahu meriam ini senjata perang ya. Puntung itu artinya patah. Jadi cerita meriam puntung ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi. Kerajaan mereka ini lebih awal, namanya Kerajaan Haru Baru, letaknya di Delhi Tua. Itu terjadinya pada tahun 1612. Jadi Haru ini dulu dipimpin dengan 3 orang anak raja. Yang pertama Mambang Diazid, kedua Putri Hijau, yang ketiga si Mambang Kayali atau Mambang Sakti julukannya. Jadi 2 pria, tengah wanita, yang wanita itulah si Putri Hijau. Jadi beliau ini yang mau dipersunting Sultan Aceh, tapi beliau si Putri tadi menolak karena mungkin berbagai hal dan Aceh tadi untuk yang memperluas daerah kekuasaannya. Maka terjadilah peperangan antara Aceh dan Kerajaan Putri Hijau yang bernama Haru. Di dalam peperangan itu, Kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Maka untuk melindungi kakaknya, adik si Putri Hijau yang bungsu dengan kesaktiannya menyatulah sukma atau kekuatannya ke meriam ini. Lalu meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, meriamnya panas, merah, patah. Jadi ujung meriam itu tadi terpentalnya ke Karo, ke Sukarno. Di sini kita cuma ada fotonya. Ikut juga ada pelurunya di sana. Jadi singkat cerita, kalah kerajaan putri tadi buat Aceh. Dibawalah si putri pergi, tapi ada syaratnya 3. Berti, telur, peti kaca. Berti itu seperti ini, seperti pokon. Contohnya, biasanya kalau suku Melayu menikah, khitanan, haji mempergunakan itu untuk bawang. Ada campuran lainnya. Malah terpenuhi syarat dari yang gampang sampai yang susah pada masa itu, dibawalah Putri Hijau pergi. Karena jalan raya belum ada, transportasinya melalui sungai dan laut. Jadi dibawa melalui sungai Deli yang membelah kota Medan ini. Sesampainya di pusat tasik Jambuaya Jawa ditebarkan si Putri Taran pergi ke teluk laut, muncullah Abang dan Sinanya. Setelah diambil dari si Putri dan jalan-jalan sama Aceh, sebenarnya ke dasar lautan bersama hilanglah raihlah si Putri tadi di lautan Aceh. Ini yang berada di sini berdiri istana Kesultanan Delhi dari tempat yang perang dari dua kali dikatakan karena yang menaklukkan kerajaan ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Tuanku Bocah Pelawan. Setelah ditaklukkan si Bocah, lalu dibikinnya kerajaan Hijau. Kebetulan Kesultanan Delhi ini ada 5 kali pindah. Sana awal ini yang kelima. Jadi intinya di mana pindah Kesultanan Delhi ini ikutlah dibawa kita juga Meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang Sanjang. Jadi begitulah sejarah singkatnya tentang Meriam Putri Hijau ini. Apabila ada yang mau dipertanyakan lagi silakan. Di sini kita lihat kan ada di lubang sudut meriam ini ya. Ini kan tentu ada yang tahu masukkan didongakkan, masuk peluru, masuk isi sudut lubang ini. Kalau kita tempelkan telinga kita situ, suaranya menimbulkan seolah-olah apa ya? Beda-beda seperti air, seperti dalam gua, seperti dendam. Jadi itu boleh coba untuk merasa masing-masing. Jadi sebenarnya nah ini bunga ini itu pemanis saja sebenarnya, tapi karena ini bukan nggak ada hubungan kemana-mana ya, ini adat atau tradisi. Jadi seseorang pernah doa ya, mau dari rumah mau dari sini, nah ya semua kita kan tetap ke yang kuasa permintaannya ya dengan izin yang kuasa terkabul apa yang diinginkan itu. Biasanya kalau memang ada langkah dari rezeki mau datang lagi kemari boleh, terserah, boleh nanti kelambu boleh, atau sekedar ikat sebesar selendang ikat kuning ini atau buah sesisir pisang letakkan situ, terserah aja, yang penting ikhlas. Untuk air yang dalam mangkok ini ya kalau air itu karena menurut kepercayaan leluhur kita itu dulu sangat panas, jadi air itu tetap ada di situ, nggak usah diganti. Sudah ada mungkin ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Bisa kami amati lagi. Oke, silakan
mau foto-foto boleh, mau dengar suaranya boleh juga di sini ya, itu contoh. Jadi harus begitu. Di kamar yang ini telinganya nempelkan tepat kan di lubang daya kita. Makasih ya, Bu. Sekian vlog kami hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Dadah.